Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan izinnya pada kesempatan pagi hari ini kembali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki menuju rumahnya yang mulia, melaksanakan kewajiban yang telah Allah tetapkan kepada kita, yang kemudian dilanjutkan dengan bermajelis ilmu, salah satu di antara bagian dari yang menjadi kebiasaan para salaf terdahulu dalam rangka berusaha untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan pagi hari ini bagian dari yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga Allah masukkan kita dengannya ke dalam golongan hamba-hambanya yang ditakdirkan masuk surga. Salat dan salam juga moga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dipilih oleh Allah sebagai uswah hasanah, sehingga tak layak bagi setiap mukmin kecuali mengikuti apa yang telah beliau contohkan dan beliau sunnahkan. Masih melanjutkan kajian kita dari kitab Thalathah wa Thalathina Sababan lil Khusyu' fis Shalah, yaitu 33 sebab khusyuk di dalam sholat. Masuk poin yang keempat. Salah satu di antara asbab yang bisa menjadi motor kekhusyuan kita ketika melaksanakan sholat adalah tadabburul ayat al-maqru'ah, mentadaburi ayat yang kita baca, terutama bacaan yang sedang kita baca ketika sholat. Ya. Di sini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid bahwa Quran itu diturunkan untuk ditadaburi, sebagaimana yang kemudian Allah firmankan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyadzakkaru ulul albab. Kitab yang telah kami turunkan kepadamu mubarak, yang diberkahi, liyadabbaru ayatihi, untuk ditadaburi ayat-ayatnya, waliyadzakkaru ulul albab, dan menjadi peringatan bagi orang-orang yang berakal. Tadabbur itu tidak akan bisa diraih kecuali dengan ilmu. Ini penting. Kita tidak akan mungkin bisa sampai pada tahapan tadabbur kalau kita tidak pernah mengilmui, minimal mengilmui makna dari ayat yang kita baca. Jangan sampai kemudian kita membaca ayat itu seperti anak TK yang menyanyi balonku ada 5. Pasti yang meletus balon apa, Pak? Hijau. Kenapa? Karena nggak tahu maknanya. Kenapa nggak ada yang inisiatif kemudian meletus balon merah gitu? Nggak ada. Ya karena emang nggak paham maknanya. Begitu juga kita ketika kemudian membaca ayat tanpa mengetahui maknanya, tanpa mengetahui tafsirnya, akhirnya kemudian menjauhkan kita dari tadabbur terhadap ayat-ayat yang kita baca. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai renungan bagi kita. Ya. Kita coba minimal 1 hari 1 ayat, kita baca ayatnya, kita fahami terjemahnya, kalau perlu buka tafsirnya, apa maksud dan hal-hal terkait dalam ayat itu yang kemudian penting untuk kita ketahui, entah berupa asbab nuzulnya apa, kemudian ahkam yang terkandung dalam ayat itu apa, dan lain sebagainya. Dan itu tidak akan mungkin bisa dilakukan kecuali yang memang mereka memiliki kesungguhan untuk bisa memahami Al-Quran tadi. Ya.
Jadi kalau kemudian kita satu hari satu ayat saja kita berusaha demikian Pak, itu 1 tahun sudah 360 ayat. Padahal jumlah ayat di dalam Al-Quran itu tidak lebih dari 6.200-an ayat saja. Ya. Jadi kalau 6.200-an ayat dibagi 300 itu paling sekitar butuh 20 tahun. Ya. Itu paling lama dengan ketentuan paling minimal tadi, satu hari satu ayat saja, nggak usah banyak-banyak. Hanya butuh 20 tahun kurang lebih. Ya. Kita sudah berapa puluh tahun Pak sekarang? Ya. Ini yang perlu jadikan renungan kita masing-masing. Ya. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai bahan introspeksi diri. Jangan sampai kemudian nanti ketika kita meninggal dunia itu kita termasuk orang-orang yang menyesal karena tidak pernah berusaha untuk mencari hujah di hadapan Allah kelak, diantaranya adalah dengan mempelajari Al-Quran. Karena Allah sendiri yang kemudian menyebutkan di dalam ayatnya terkait dengan pengaduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah nanti ketika di akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, Ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini terabaikan. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan ayat ini, menjadikan Quran itu terabaikan itu ada 4 kategori. Yang pertama adalah mereka yang punya Qurannya tapi nggak pernah dibaca. Quran hanya sekedar menjadi aksesoris pernikahan. Ya. Dengan mahar seperangkat alat sholat dan 1 buah mushaf Al-Quran. Sampai umur ke-20 pernikahan masih terbungkus rapi dipajang di bufetnya. Ya. Nah, ini bagian dari yang kemudian penting untuk jadi bahan renungan kita bersama. Itu termasuk mengabaikan Quran yang pertama. Yang kedua adalah mereka yang membaca tapi tidak berusaha memahaminya. Ya membaca aja. Walaupun itu sudah lebih baik dari kategori yang pertama, tapi yang jadi masalah ini masih termasuk dalam kategori yang mengabaikan Al-Quran. Yang ketiga adalah mereka yang kemudian membaca, memahami, tapi tidak mengamalkannya. Itu juga termasuk mengabaikan Al-Quran, padahal secara status dia lebih baik dari golongan yang kedua. Dan yang keempat adalah mereka orang-orang yang membaca, memahami, mengamalkan, tapi nggak memperjuangkannya. Kalau sudah ketemu kesulitan, tinggal. Ini 4 golongan orang yang tidak termasuk mengabaikan Al-Quran tadi, atau tidak memperdulikan Al-Quran. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan oleh kita semua. Maka cari hujah kita nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita tidak termasuk salah satu dari 4 kategori orang yang kemudian diadukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kalimat inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Dan ini bagian dari yang kemudian penting untuk diperhatikan. Ya. Maka jangan sampai kemudian kita lebih memahami ilmu ekonomi tapi tidak paham Quran. Kita paham kedokteran, bahkan sampai spesialis, bahkan sampai subspesialis. Ya. Tapi ternyata kemudian untuk urusan Quran blank. Keilmuan akademis sampai profesor, tapi untuk urusan Quran blank. Nah, ini bagian dari yang juga penting untuk dihati-hati. Karena Allah sendiri juga mengingatkan bahwa orang-orang kafir itu ya'lamuna dhahirul hayati dunya. Salah satu di antara keistimewaan orang-orang kafir itu adalah mereka mengetahui urusan dunia itu sampai tingkat detil. Coba kita perhatikan para ilmuwan kafir itu kan, mempelajari semut itu sampai lengnya di mana, ratunya berapa dan lain sebagainya, itu sampai detail tahu Pak. Makanannya apa, kemampuannya seperti apa, sampai kemudian dibikin animasi menggambarkan kemampuan semut tadi.
Nanti ketika mempelajari harimau juga begitu, menggambarkan tentang daya gigitnya saja itu luar biasa mendeskripsikannya. Ya'lamuna dhahirul hayatid dunya. Tapi nggak tahu apa-apa tentang akhirat. Nggak tahu apa-apa tentang yang nanti akan mereka dapatkan ketika pada yaumul hisab. Nggak mengenal itu sama sekali. Bahkan nggak mengenal penciptanya. Padahal salah satu di antara yang kemudian harusnya difahami oleh setiap mukmin itu adalah mengenal penciptanya, ma'rifatullah. Bagaimana seorang mukmin itu bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah itu salah satunya dengan mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa mengenal Allah kalau kita tidak pernah menelaah firman Allah Subhanahu wa taala? Padahal itu sudah dijelaskan oleh para ulama. Bahkan untuk menjelaskan ayat iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, hanya untuk menjelaskan ayat itu Ibnu Taimiyah itu sampai menulis kitab 2 jilid, Iqtida Siratal Mustaqim li Mukhalafati Ahlil Jahim. Itu hanya untuk menjelaskan satu ayat. Untuk menjelaskan satu ayat itu Ibnu Taimiyah menulis sampai 2 jilid tadi, Iqtida Siratal Mustaqim li Mukhalafati Ahlil Jahim. Itu hanya untuk menjelaskan tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maksud saya ini gambaran tentang ilmu yang terkandung dalam ayat Al-Qur'an itu maksudnya. Hanya satu ayat iyyaka na'bud yang setiap kali kita baca setiap rakaat salat kita tadi. Itu butuh ilmu 2 jilid tadi, itu minimal. Itu yang hanya dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah, belum dijelaskan oleh para ulama yang lain. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk menjadi renungan bagi kita, betapa banyak ilmu itu yang ternyata kita tidak ketahui, Pak. Nggak mau baca yang 2 jilid, ada yang versi ringkasannya, diringkas oleh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Masail Jahiliyah. Jadi Iqtida Siratal Mustaqim yang 2 jilid itu diringkas di dalam satu kitab kecil oleh Muhammad bin Abdul Wahhab berjudul Masail Jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah. Terdiri dari 100 poin, sekitar 100 poin kejahiliahan yang harusnya difahami oleh setiap mukmin, yang harusnya dihindari oleh setiap mukmin. Karena Umar bin Khattab pernah mengatakan, satangqudu ural islami urwatan idza nasha'a fil islami man la ya'riful jahiliyah. Islam ini akan pudar simpulnya satu persatu ketika kemudian tumbuh generasi-generasi kaum muslimin yang tidak mengenal jahiliyah. Ini pentingnya seorang muslim untuk mengenali kejahiliahan supaya kemudian tidak terjerumus melakukan yang sama. Padahal Nabi itu diutus adalah untuk mengentaskan manusia dari kejahiliahan menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu tadi. Dan ini bagian dari yang harusnya kemudian menjadi perhatian kita semuanya, supaya kemudian kita serius untuk belajar. Ya. Jangan sampai kemudian ngaji itu hanya sekedar kalau ada ustadznya ngaji, kalau nggak ada ustadznya nggak ngaji. Ngaji cuman seminggu sekali. Ngaji hanya mau kalau sama ustadznya si fulan saja, kalau nggak sama si fulan nggak mau ngaji. Ya. Ngaji kalau maunya di masjid ini saja, kalau nggak di masjid ini nggak ngaji misalnya, dan seterusnya. Yang itu akhirnya menghalangi kita dari ilmu dan kebaikannya. Dan ini bagian dari yang penting untuk kita jadikan sebagai bahan renungan bagi kita. Ya. Kembali kepada poin tadi itu. Di dalam tafsirnya terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summa wa umyana. Ya. Dan mereka orang-orang yang jika dibacakan ayat-ayat Rabb-nya, lam yakhirru 'alaiha summa wa umyana. Mereka tidak bersujud lantaran lantaran tuli lagi buta. Membaca seperti enggak membaca. Disebutkan di dalam tafsirnya oleh Ibnu Katsir,
menukil dari riwayat Ibnu Jarir rahimahullah, inni la'ajabu mimman qara'al Qur'an wa lam ya'lam ta'wilahu kaifa yataladzaz bi qiraatihi. Ibnu Jarir mengatakan, sungguh aku heran dengan orang yang membaca Al-Quran tapi nggak tahu tafsirnya, nggak tahu maknanya. Kaifa yataladzaz bi qiraatihi, bagaimana dia bisa menikmati apa yang dia baca. Jangan-jangan kita masih pada fase yang demikian, yang ketika membaca ayat azab malah tertawa, ketika membaca ayat tentang rahmat malah menangis. Padahal Nabi mengajarkan kalau kemudian kita melewati ayat azab, kita banyak berlindung kepada Allah dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kemudian kita melewati ayat tentang rahmat, maka kemudian kita memohon kepada Allah agar dikaruniai rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita perhatikan, ya. Oleh karena itulah kenapa penting bagi setiap orang yang membaca Al-Quran untuk kembali menelaah tafsir, minimal mukhtasar. Mukhtasar itu apa? Ringkasannya minimal, ya. Supaya kemudian kita bisa memahami apa yang kita baca dan menikmati apa yang kemudian kita baca. Dulu itu para salaf, Pak, ketika membaca Al-Quran itu mereka ada yang kemudian tingkat interaksinya itu luar biasa. Sampai ada seorang anak, masih anak-anak, ya, kemudian membaca satu ayat di dalam Al-Quran itu kemudian dia langsung pingsan, ya. Tingkat interaksinya sampai seperti itu. Sampai ada yang kemudian seorang salaf dulu ketika melewati satu ayat itu dia menangis terseduh-seduh sampai nggak berhenti, ya. Ada di antara para salaf itu yang kemudian seperti tadi, ketika kemudian melewati ayat Al-Quran kemudian dia langsung ketakutan. Apalagi kalau kemudian teringat dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, kita ini mau takut kayak mana, Pak? Azab Allah kayak apa aja kadang-kadang kita nggak tahu, ya. Kan salah satu di antara cara menumbuhkan iman, itu adalah dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu tidak akan bisa maksimal kalau kita tidak memahami maknanya, ya. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan, seperti orang yang menabur benih tapi nggak dipupuk. Itu orang yang membaca Quran tapi tidak difahami maknanya. Growingnya itu nggak terlihat gitu kadang-kadang ya bantet gitu aja, ya. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk dijadikan sebagai renungan bagi kita semuanya, ya. Bahkan para ulama sendiri sampai menulis banyak kitab di dalam menjelaskan Al-Quran, bukan hanya tafsir, ya. Nanti ada yang kemudian disebut dengan Al-Mu'jamul Jami' li Gharib Mufradatil Quran, ya. Semacam kamus besar untuk memahami kata-kata yang asing di dalam Al-Quran. Bahkan nanti ada kitab-kitab para ulama yang khusus menjelaskan tentang hal-hal tertentu, seperti misalnya kitab Asbabun Nuzul, Lubabul Mangkul fi Asbabin Nuzul, atau kitab-kitab yang lain yang itu menghantarkan kita kepada pemahaman terhadap isi Al-Quran tadi itu. Yang penting untuk difahami adalah bahwa tidak setiap ayat di dalam Al-Quran itu ada asbab nuzulnya. Tidak sebagaimana difahami orang-orang awam, ini asbab nuzulnya apa, ininya apa, maksudnya pengen tahu sebenarnya. Padahal yang kemudian perlu untuk dipertegas bahwa para ulama menegaskan tidak setiap ayat di dalam Al-Quran itu ada asbab nuzulnya. Karena asbab nuzul nanti itu pengertiannya dua. Entah karena ada satu peristiwa kemudian turun ayat yang menjadi jawaban atas peristiwa yang terjadi, atau ada pertanyaan datang kepada Nabi kemudian turun ayat menjelaskan tentang jawaban dari pertanyaan yang datang kepada Nabi tadi itu, yang kemudian disebut dengan asbabun nuzul. Sedangkan mayoritas
ayat yang ada di dalam Al-Quran itu turun begitu saja tanpa ada asbab, tanpa ada asbab. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk difahami ya. Jadi jangan dibayangkan bahwa setiap ayat itu ada asbab nuzulnya. Justru lebih banyak ayat yang kemudian ketika turun itu turun begitu saja tanpa ada asbab, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang ketika kemudian ia ingin menurunkan ayat itu kepada nabinya. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan ya. Demikian juga di antara yang bisa menolong seseorang untuk tadabbur adalah tafaul ma'al ayat, berinteraksi dengan ayat. Sebagaimana yang kemudian diriwayatkan dari Hudzaifah, di mana Hudzaifah itu pernah berkata, aku pernah sholat bersama dengan Nabi SAW suatu malam. Yaqra'u mustarsilan, di mana beliau membaca ayat itu sambung terus gitu. Idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbah. Nabi itu kalau membaca ayat kemudian melewati ayat tentang tasbih, maka kemudian beliau bertasbih. Seperti misalnya membaca ayat-ayat di juz agak akhir-akhir, seperti ketika diawali misalnya sabbahalillah ya, yusabbihulillah dan seterusnya itu, maka kemudian Nabi bertasbih ya. Wa idza marra bisu'alin sa'al, kalau kemudian melewati ayat tentang permintaan, permohonan, maka beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza marra bi ta'awudin ta'awwad, yang jika beliau melewati ayat terkait perintah untuk meminta perlindungan, maka kemudian Nabi meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berinteraksi dengan ayat yang kemudian kita baca, terutama ketika sholat sunnah. Terutama ketika sholat sunnah. Kalau sholat wajib itu mau dilakukan, takutnya itu dianggap oleh makmum nanti, kalau jadi imam, dianggap oleh makmum sebagai bagian dari kewajiban yang harus dilakukan ketika sholat. Jadi tidak dianjurkan untuk dilakukan ketika sholat wajib. Jadi tafaul bil ayat, berinteraksi dengan ayat yang kemudian kita baca. Kalau kemudian melewati ayat tentang azab, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melewati ayat tentang tasbih, kemudian bertasbih. Melewati ayat tentang tahmid, kemudian kita bertahmid dan seterusnya. Itu adalah bagian dari yang kemudian disunnahkan untuk dikerjakan sebagai bentuk interaksi kita dengan apa yang kemudian kita baca, yang merupakan langkah awal untuk sampai pada tingkat tadabbur ya. Sebenarnya kalau mau baca buku-buku tadabbur itu banyak, nanti ada buku bagus, ada 2 buku bagus, nanti bisa bisa dibaca ya. Ini yang versi bahasa Indonesia, yang pertama berjudul Tadabbur Kisah Qur'ani ya. Tadabbur kisah Quran ini minimal tentang kisah-kisahnya dulu, karena Quran itu isinya ada 4 Pak. 1 kisah, yang kedua akidah, yang ketiga ahkam ya. Yang ketiga ahkam, kisah, kemudian akidah, ahkam, yang terakhir saya lupa, isinya 4 intinya. Quran itu isinya 4. Nah, kalau kemudian kita memahami kisah-kisahnya saja, mentadaburi kisah-kisahnya saja, itu minimal kita sudah paham 1/4. Kita sudah paham 1/4-nya. Nanti bisa dibaca tadabur kisah Qurani, sama buku satu lagi tadabur kisah Yusuf alaihissalam di dalam Quran surat Yusuf itu. Ya. Jadi kita memahami 1 surat penuh itu nanti kalau kita kemudian membaca kitab ini. Itu bisa mendekatkan kita untuk bagaimana kemudian mentadaburi ayat-ayat yang kita baca ya. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita usahakan supaya kemudian kita nanti bisa menikmati sholat yang kemudian kita lakukan ya. Jazakallah khair. Disebutkan bahwa seorang sahabat, yaitu Qatadah bin Nu'man radhiyallahu anhu, pernah sholat malam di mana beliau itu tidak membaca kecuali surat Al-Ikhlas
Itu seperti kita kebanyakan, Pak. Ya, ini Qatadah bin Nu'man. Jadi ada dalilnya, Pak. Jadi kalau mau baca Qur'annya baca ayatnya kulhu terus itu nggak salah, nggak. Sholatnya sah juga. Dan ada dalilnya lagi kan. Yang jadi masalah beda sebabnya membacanya itu. Kalau kita membacanya supaya cepat selesai, kalau sahabat tadi itu membacanya karena mencintai ayat itu. Ya. Bahkan ada sampai ketika kemudian diriwayatkan nanti terkait dengan tafsir Quran surat Al-Ikhlas itu. Tafsir Quran surat Al-Ikhlas di tafsir Ibnu Katsir itu ada beberapa riwayat. Salah satu di antara keutamaan atau fadilah Quran surat Al-Ikhlas itu adalah ketika kita membacanya karena mencintai ayat itu dan kandungan yang ada di dalamnya, maka Allah akan mencintai kita. Itu salah satu fadilahnya. Ya. Jadi luruskan dulu niatnya, Pak. Baca kulhunya itu niatnya harus benar dulu ya. Supaya nanti efeknya juga benar. Kalau baca kulhunya supaya cepat rampung tadi ya, cepat rampung sholatnya tadi, itu nanti jadi beda niatnya ya. Jadi dulu itu sahabat ada yang kemudian setiap rokaat kedua itu bacanya kulhu. Ini juga kan jadi dapat dalilnya kan, kalau sholat tarawih rokaat keduanya kulhu kan. Ya. Ini ada sahabat dulu kalau rokaat kedua mesti baca kulhu. Ada sahabat dulu itu kalau kemudian selesai Fatihah, kemudian selesai surat, sebelum rukuk itu baca kulhu dulu. Baru kemudian rukuk. Jadi hampir setiap rakaat ada kulhunya. Bahkan ada sahabat itu yang sholat malam, sepanjang malam itu yang dibaca kulhu aja diulang-ulang. Ya. Jadi Al-Fatihah kulhu, nanti rakaat kedua Al-Fatihah kulhu lagi gitu kan. Tapi asbabnya iya. Ya. Kalau asbabnya benar nggak apa-apa, Pak. Sampai ada sebuah riwayat ketika kemudian pada suatu sariyah itu misi yang kemudian ditugaskan Nabi kepada beberapa orang sahabat, nggak banyak, paling ditunjuk antara 1 sampai 10 orang saja untuk melakukan sariyah, entah biasanya dalam urusan spionase atau yang lainnya, ngutus beberapa orang sahabat. Termasuk ada salah satu sariyah yang kemudian utus oleh Nabi saat itu, ditunjuk oleh salah satunya oleh Nabi untuk menjadi pemimpinnya. Setiap pemimpin tadi itu melakukan sholat tadi itu pasti ya tadi setelah selesai membaca surat dia langsung membaca kulhu baru kemudian rukuk. Lalu kemudian itu disampaikan kepada Nabi, wahai Nabi, sesungguhnya si fulan ini kalau ngimami sholat mesti begini gitu, disampaikan. Lalu kemudian Nabi balik bertanya, tanyakan kepadanya kenapa dia melakukan hal itu. Maka kemudian sahabat tadi ditanya. Ketika kemudian sahabat tadi itu ditanya, dia menjawab, sesungguhnya aku suka dengan ayat ini karena di dalamnya menyebutkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Aku membacanya karena aku mencintai Allah, karena di dalam ayat ini menyebutkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hal itu disampaikan kepada Nabi, maka kemudian Nabi mengatakan, fa'akhbirhu annallaha yuhibbuhu. Maka kabarkanlah kepadanya sesungguhnya Allah mencintai dia sebagaimana dia juga mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, niatnya dulu harus benar, Pak, baca kulhunya. Jadi supaya dapat fadilahnya tadi. Jangan sampai baca kulhunya itu supaya sholatnya cepat selesai. Itu nanti jadi berbeda ya. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Ini salah satu bentuk tafaul dan tadabbur tadi. Salah satu bentuk interaksi terhadap ayat. Jadi boleh kita membaca ayat yang kemudian memang kita sukai karena kandungan maknanya tertentu gitu, boleh, Pak. Kalau perlu baca, itu boleh bahkan berulang-ulang, apalagi untuk sholat sunnah seperti qiyamul lail dan semisalnya. Disebutkan juga dalam sebuah riwayat, Sa'id bin Ubaid At-Ta'i mengatakan, Sami'tu Sa'id bin Jubair, aku pernah mendapati Sa'id bin Jubair mengatakan, ya, aku pernah mendengar Sa'id bin Jubair mengatakan, ya ummuhum fi syahri Ramadan wa huwa yuraddidu hadhil ayat. Di mana beliau pernah mengimami salat di bulan Ramadan dan beliau mengulang-ulang ayat ini, fasaufa ya'lamun. Ya.
Idzil aglalu fi a'naqihim wassalasil yushabun fil hamimi thumma fin nari yusjarun. Di sini disebutkan wa qala al-Qasim ra'aitu Sa'id bin Jubair qama lailah yusalli faqara'a wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat faraddadaha ba'dhan wa ishrina marrah bid'an wa ishrina marrah. Jadi Sa'id bin Jubair itu bahkan pernah mengulang ayat wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Beliau mengulang-ulang ayat itu sampai 20-an kali lebih. Ya, ini dalam salat malam ya, dalam salat malam. Wa qala rajulun min Qais yukanna Aba Abdillah. Dan pernah diriwayatkan dari seorang laki-laki dari Bani Qais yang dikunyah dengan sebutan Abu Abdillah. Bitna dzata lailatin indal Hasan. Suatu ketika kami pernah bermalam di rumahnya Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Faqama minal lail fa shalla falam yazal yuraddidu hadhil ayah hatta sahar. Di mana Hasan tadi itu sholat malam, kemudian mengulang-ulang ayat ini sampai tiba waktu sahur. Fa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Falamma asbah, ketika kemudian pagi harinya kami bertanya, ya Aba Sa'id, wahai Abu Sa'id, kenapa engkau tidak melampaui ayat ini? Maksudnya tidak melanjutkan ayat tadi itu sampai hampir satu malam ya. Arafiha mu'tabiron ma'arfa'u tarafan wala arudduhu illa waqad waqa'a ala ni'matin wa ma la yu'lam min ni'amillahi aktsar. Kemudian Al-Hasan ya, Al-Hasan Al-Basri bukan Hasan bin Ali. Al-Hasan maksudnya Al-Hasan Al-Basri, salah seorang di antara ulama tabi'in. Kemudian dia mengatakan, sungguh aku melihat banyak iktibar, banyak pelajaran dari ayat ini. Dan tidaklah aku mengangkat pandangan mataku kemudian mengulangi ayat tadi itu kecuali aku mendapati satu nikmat dari nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadaku. Di tingkat interaksinya sampai seperti itu, Pak. Ketika kemudian membaca ayat seperti Al-Hasan Al-Basri yang dibaca oleh Al-Hasan Al-Basri tadi itu, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, seandainya engkau menghitung-hitung nikmat Allah ya, maka sungguh engkau tidak akan mungkin mampu untuk menghitungnya. Al-Hasan Al-Basri itu sampai tingkat tadaburnya itu, ketika membaca ayat ini, diulang lagi, mendapati satu nikmat, teringat dengan satu nikmat, kemudian diulang lagi. Kemudian teringat satu nikmat lagi, kemudian diulang nih, terus sampai akhir malam. Dan beliau kemudian mengatakan, wala yu'lam min ni'amillahi aktsar, dan sungguh yang tidak diketahui dari nikmat-nikmat Allah itu jauh lebih banyak. Jadi kalau mau diulang-ulang ayat itu tuh bisa sampai seharian, bahkan bisa sampai 2 hari, bahkan bisa sampai 3 hari. Saking banyaknya nikmat Allah yang kemudian kita dapati, yang kadang-kadang kita lupa untuk mensyukuri setiap nikmat yang pernah Allah berikan kepada kita tadi. Coba perhatikan, Pak, satu duduk kita saja ini, berapa nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Satu duduk ini saja. Nikmat nafas, nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat sadar, nggak ngantuk maksudnya. Ya. Itu kenikmatan. Walaupun ngantuk pun juga kenikmatan. Ngantuk itu kenikmatan, jangan salah. Berapa banyak orang yang berusaha hanya untuk tidur sampai minum pil tidur kan? Ya. Hanya untuk tidur itu coba sampai minum obat. Makanya ngantuk itu kenikmatan. Ya, ini bagian dari yang juga penting untuk itu, baru satu duduk kita saja ini, Pak, saat ini saja. Belum lagi nikmat sehat, belum lagi nikmat banyak hal yang kemudian kita kalau mau hitung tuh luar biasa banyak nikmat yang kemudian Allah berikan kepada kita dalam satu kali duduk ini saja.
Itu contoh bagaimana kemudian kita tadabbur dan tafaul dengan ayat yang kemudian kita baca. Ya. Kemudian disebutkan seorang salaf yang lain. Wa kana Harun bin Rabab al-Usaidi. Harun bin Rabab al-Usaidi yaqumu minal lail litahajjud. Farubbama raddada hadhil ayah hatta yusbih. Di mana kemudian ketika beliau tahajud itu mengulang-ulang ayat ini sampai pagi. Yaitu ayat qalu ya laitana nuraddu wala nukadzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin wa yabki hatta yusbih. Di mana kemudian membaca ayat ini kemudian beliau menangis sampai waktu subuh tiba. Dan ini bagian dari yang juga penting menjadi contoh tadi, bagaimana para salaf dulu itu mentadaburi ayat yang mereka baca dan berinteraksi dengan ayat yang mereka baca sampai sejauh itu. Ada yang menangis tidak berhenti-berhenti, ada yang kemudian mengulang-ulang ayat karena teringat dengan nikmat Allah tadi, sebagaimana Al-Hasan Al-Basri. Ada yang kemudian mengulang-ulang ayat karena takut azab Allah Subhanahu wa ta'ala, dan masih banyak lagi, ya. Wa min a'dhami ma yazidul khusyu', dan di antara yang bisa mendatangkan kekhusyuan, sebab yang paling besarnya itu adalah at-tadabbur wat tafakkur wat tardid wat tafa'ul. Ada 4. Adalah tadabbur ayat yang kemudian kita baca, tafakkur memikirkan ayat yang kemudian kita baca, tardid mengulang-ulang ayat yang kita baca, wat tafa'ul dan berinteraksi dengan ayat yang kita baca. Ini yang kemudian kita bisa lakukan di dalam sholat, terutama sholat sunnah, Pak. Ditadaburi, kemudian difikirkan, kemudian diulang-ulang, dan yang terakhir adalah tafa'ul. Tafa'ul contohnya tadi berinteraksi dengan ayat tadi. Kalau kemudian disebutkan tentang nikmat-nikmat Allah, kita kemudian mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kemudian Allah berikan kepada kita, seraya bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Atau ketika melewati ayat tentang tasbih, kemudian kita bertasbih, dan begitu seterusnya, ya. Dan masih banyak lagi contoh dari para sahabat bagaimana kemudian mereka tafaul dan juga tadabbur terhadap ayat-ayat yang kemudian mereka baca, ya. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran bagi kita, supaya kemudian kita bisa menikmati sholat kita. Ini salah satu di antara indikator sederhana kalau kemudian sholat kita khusyuk sama tidak itu. Kalau sholat kita khusyuk itu kita nikmat menikmati sholat kita yang kita lakukan tadi. Semakin lama, semakin panjang itu justru semakin nikmat, bukan semakin keju, Pak. Jadi kalau kita ini sholat semakin lama semakin keju, semakin kesemutan gitu, mungkin itu adalah sesuatu yang tidak kita senangi tapi kita tahan-tahan, kan begitu. Dulu para sahabat tuh bengkak kakinya itu sampai nggak kerasa, Pak. Kerasanya setelah sholat, kakinya pada jarem itu, sampai pada kebas itu, ya. Itu nggak kerasa kecuali setelah sholat, ya. Bukan kalau kita bengkak matanya, Pak. Belum pengen bangun dipaksa bangun gitu maksudnya. Dan ini bagian dari yang kemudian penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran, ya. Poin yang kelima adalah ayyuqatti qira'atahu ayatan-ayatan. Membaca ayatnya itu diputus ayat per ayat. Sebagaimana kemudian riwayat dari Ummu Salamah, ya, bagaimana Nabi membaca Al-Quran. Nabi itu kalau membaca Al-Quran itu surat Al-Fatihah misalnya, beliau mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, kemudian berhenti. Ar-Rahmanir-Rahim, kemudian berhenti. Dan begitu, ya. Jadi ada jeda. Bukan Al-Fatihah satu napas, tidak, ya. Ini penting untuk diluruskan. Enggak ada sunnah membaca Al-Fatihah satu napas, itu enggak ada, ya. Jadi sunnahnya itu satu nafas, satu ayat. Kalau mampu, apalagi kalau ayatnya panjang, ya kalau nggak bisa satu nafas ya dibagi 2, ya. Jadi nggak ada kewajiban atau tuntunan untuk membaca satu surat satu nafas, itu nggak ada.
Ya. Bukan berarti kalau bisa baca satu napas terus baik, enggak. Itu justru mengurangi tingkat tadabbur kita. Ya. Semakin lama, semakin panjang kita baca, itu justru semakin mungkin untuk kita bisa memahami, memikirkan, mentadabburi, dan berinteraksi dengan ayat yang kita baca. Tapi kalau semakin cepat-cepat itu semakin blank. Ya. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk didudukkan. Makanya nggak usah terlalu heboh dengan orang yang sholat tarawih 23 rakaat 7 menit selesai, ya. Nggak usah heboh dengan itu biasa. Maksudnya biasa itu orang-orang awam, karena mereka nggak ingin mentadabburi ayat yang kita baca. Nggak usah terlalu heboh dengan itu, biasa aja, ya. Itu bukan sesuatu yang menakjubkan dan bukan sesuatu yang menghebohkan untuk diikuti, ya. Jadi sunnahnya ini memahami ilmu Al-Quran juga, ya. Salah satu di antara ilmu Al-Quran itu adalah memahami ra'sul ayat. Apa itu ra'sul ayat? Ra'sul ayat itu adalah ujung ayat, ujungnya. Jadi sebaiknya kalau kemudian kita membaca ayat itu sampai ujung, jangan dipotong. Jadi sebaiknya sampai ujung baru kemudian berhenti, sampai ujung lagi baru kemudian berhenti. Yang biasanya ditandai dengan nomor ayat itu, Pak, kalau di mushaf. Itu namanya ra'sul ayat. Itu namanya ra'sul ayat. Namanya ujung ayat atau kepala ayat, kalau disebutkannya begitu. Jadi sunnahnya kita adalah berhenti setiap ra'sul ayat tadi, ya. Meskipun itu terkait dengan ayat berikutnya. Kadang-kadang ada ayat yang maknanya itu bersambung dengan ayat berikutnya. Tapi sunnahnya adalah setiap ra'sul ayat tadi, setiap ujung ayat tadi itu kita berhenti, ya. Itu sunnahnya. Dan ini bagian dari yang juga penting. Makanya nanti kalau misalnya kita memilih surat yang panjang, itu memotongnya, kalau misalnya kita satu surat itu mau kita bagi 2 rakaat misalnya, maka memotongnya pun juga harus pas. Jangan sampai kemudian memotong pas ayat yang sebenarnya ini masih, kalau caranya nelen nasi itu baru setengah, belum kolu gitu, baru di sini, ya. Kok udah Allahu Akbar ruku, itu nggak nyaman banget, Pak. Apalagi bagi yang paham maknanya, ya. Kalau yang nggak paham maknanya ya ikut-ikut aja. Kalau yang paham maknanya itu nggak nyaman banget. Wah, kurang seayat kok nggak dibaca gitu loh maksudnya. Maksudnya maunya motong tadi, imam tuh maunya kadang-kadang motong. Apalagi kalau misalnya sholat tarawih itu kan kadang-kadang milih ayat-ayat yang panjang untuk satu kali sholat gitu kan, dipotong beberapa kali, ya. Itu kalau mau motong itu juga harus pas, supaya kemudian nikmat gitu sholatnya. Kadang-kadang ya seperti tadi, kayak misalnya orang makan seret belum minum itu, jadi nggak enak banget gitu, ya. Itu juga penting untuk difahami, terutama oleh imam, supaya kemudian ketika memotongnya itu pas, ya. Dan ini juga bagian dari yang penting untuk difahami, ya. Memang memotong ayat per ayat tadi itu juga salah satu di antara bagian dari sunnah yang banyak hari ini ditinggalkan oleh para imam. Entah karena pengen cepat-cepat tadi itu, sehingga sampai Al-Fatihah 1 napas, ya kan, nanti surat 1 napas lagi, 2 napas selesai rukuk gitu kan. Atau karena memang tidak memahami apa yang kemudian dia baca, sehingga kemudian bacaannya itu ya mau dia, mau sambung-sambung, mau putus-putus gitu. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk didudukkan, supaya kemudian kita bisa mendapatkan faidah dari sholat kita tadi. Jangan sampai kemudian kita nggak mendapatkan faidah apapun dari sholat yang kita lakukan. Sholatnya iya sholat, sampai salam iya sampai salam, kewajibannya selesai iya selesai, tapi tidak mendapatkan faidah apapun dari sholatnya. Karena yang kita dapatkan faidahnya itu adalah ketika kita bisa khusyuk di dalamnya, sehingga dia memiliki dosis yang sesuai untuk kemudian menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mohon maaf atas salah kata, salah ucap, salah tingkah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan pagi hari ini memberikan motivasi kepada kita untuk terus memperbaiki diri, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi muslim yang lebih baik lagi di kemudian hari. Mudah-mudahan juga tetap memantapkan kita untuk selalu berada di dalam kebaikan dan selalu mengamalkan kebaikan, yang mudah-mudahan nanti Allah juga mengumpulkan kita bersama dengan orang-orang yang baik ketika di akhirat.
Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.